Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa sudah berdoa begitu lama, namun pintu rezeki dan hajat besar seakan belum terbuka? Surah ini setiap hari kita baca, bahkan berkali-kali, tapi jarang kita sadari rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Bukan karena doamu kurang, bisa jadi cara hatimu hadir yang belum tepat. Jangan lewatkan video ini. Bisa jadi inilah alasan mengapa Al-Fatihah belum benar-benar membuka jalan hidupmu. Al-Fatihah tidak disebut Ummul Kitab, induk seluruh Al-Quran, tanpa sebab yang agung. Ia bukan sekadar pembuka mushaf, tetapi pembuka kesadaran. Di dalam 7 ayatnya, Allah merangkum seluruh perjalanan seorang hamba, dari mengenal Rabb-nya, mengenal dirinya, hingga memahami arah hidup yang harus ditempuh. Karena itulah, siapa yang memahami Al-Fatihah secara batin, sejatinya ia telah memahami inti Al-Quran meski belum membaca seluruhnya. Para ulama hakikat menjelaskan bahwa setiap ayat Al-Fatihah adalah pintu batin. Alhamdulillah membuka pintu syukur, memindahkan hati dari keluh kepada pengakuan bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Selama hati masih dipenuhi keluhan, pintu-pintu kebaikan tertutup rapat. Namun saat syukur hidup, bahkan sebelum keadaan berubah, rezeki batin telah mengalir lebih dulu. Inilah rahasia mengapa Al-Fatihah selalu dimulai dengan pujian, bukan permintaan. Kemudian Allah mengenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini bukan sekadar informasi, tetapi penenang batin. Banyak hajat tertahan bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena hamba datang kepadanya dengan ketakutan, prasangka, dan kecemasan. Al-Fatihah mengoreksi cara menghadap. Ia mengajarkan bahwa doa harus lahir dari keyakinan akan kasih sayang, bukan dari rasa terancam. Disinilah pintu kepercayaan mulai terbuka. Ketika ayat Malik Yaumiddin dibaca, Allah menggeser sandaran hamba. Dunia, manusia, jabatan, dan keadaan dilepaskan dari tahta. Hanya Allah yang berkuasa atas hasil. Inilah titik penting pembukaan pintu. Karena selama hati masih menggenggam sebab-sebab dunia sebagai penentu, pintu pertolongan ilahi tidak sepenuhnya terbuka. Al-Fatihah melatih hati untuk bersandar lurus. Puncak Al-Fatihah ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disinilah penghambaan dan permohonan menyatu. Banyak doa tidak terjawab karena penghambaan dan permintaan terpisah. Hamba meminta, tetapi tidak sepenuhnya tunduk. Beribadah tetapi masih mengandalkan diri. Al-Fatihah menyatukan keduanya sehingga doa menjadi selaras dengan adab langit. Ketika seorang hamba berkata ihdinas siratal mustaqim, ia sejatinya sedang membuka pintu terbesar, pintu bimbingan langsung dari Allah. Hidayah bukan hanya soal benar dan salah, tetapi kemampuan untuk melangkah di waktu yang tepat, memilih dengan bijak, dan menerima takdir dengan lapang. Banyak rezeki tertutup bukan karena kurang usaha, tetapi karena kurang petunjuk. Al-Fatihah membuka pintu itu. Dalam dimensi spiritual yang lebih dalam, para arif billah memahami bahwa Al-Fatihah adalah dialog hidup antara hamba dan Allah. Setiap ayat dijawab, setiap pengakuan diperhatikan. Maka ketika Al-Fatihah dibaca dengan hadir, sebenarnya seorang hamba sedang mengetuk pintu. Yang dijanjikan pasti dibuka, bukan karena lafaznya, tetapi karena kejujuran posisi hati. Al-Fatihah juga disebut kunci segala pintu, karena ia bekerja dari dalam keluar. Ia tidak langsung mengubah keadaan, tetapi mengubah cara hati berdiri di hadapan keadaan. Saat hati lurus, pintu luar mengikuti. Saat batin lapang, rezeki menemukan jalannya. Saat sandaran benar, pertolongan datang tanpa dipaksa. Banyak orang membaca Al-Fatihah ratusan kali, tetapi tidak merasakan perubahan, bukan karena Al-Fatihah tidak bekerja, tetapi karena belum diizinkan bekerja di dalam hati.
Ketika ia dibaca dengan kesadaran, pelan dan penuh adab, Al-Fatihah tidak hanya membuka pintu hajat, tetapi juga membuka pintu kesabaran, pintu penerimaan, dan pintu kedekatan. Pada akhirnya Al-Fatihah bukan mantra, bukan amalan instan, dan bukan alat menuntut. Ia adalah jalan pulang, jalan di mana seorang hamba belajar memuji sebelum meminta, berserah sebelum berharap, dan tunduk sebelum diberi. Dan ketika Al-Fatihah benar-benar hidup di dalam hati, engkau akan menyadari yang terbuka bukan hanya pintu rezeki dan hajat, tetapi pintu dirimu sendiri menuju Allah. Dalam setiap amal, termasuk mengamalkan Al-Fatihah untuk rezeki dan hajat besar, niat adalah fondasi yang menentukan segalanya. Niat bukan sekadar kalimat dalam hati, tetapi arah batin yang paling dalam. Ia adalah penentu apakah sebuah amalan akan menjadi cahaya yang membuka jalan atau sekadar rutinitas yang berhenti di lisan. Banyak hajat tidak tertunda karena kurangnya doa, tetapi karena niat masih bercampur antara berharap kepada Allah dan diam-diam menggenggam tujuan dunia. Meluruskan niat berarti menempatkan Allah kembali sebagai tujuan utama, bukan sekadar sarana. Ketika seseorang mengamalkan Al-Fatihah dengan niat agar hajatku terkabul, maka fokus batin tertuju pada hasil. Namun ketika niat diubah menjadi aku menghadap Allah karena aku butuh kepadanya, maka hajat justru menemukan jalannya. Disinilah rahasia spiritual bekerja. Ketika Allah menjadi tujuan, dunia mengikuti. Ketika dunia dijadikan tujuan, pintu sering tertutup. Para arif billah mengajarkan bahwa niat yang lurus bukan niat yang meniadakan hajat, tetapi niat yang meletakkan hajat di tangan Allah sepenuhnya. Hamba tetap berharap, tetapi tidak menuntut. Ia berdoa tetapi tidak memaksa waktu dan cara. Niat semacam ini membuat doa lembut, tidak tegang, dan tidak memberontak terhadap takdir. Dalam kelembutan itulah sering tersembunyi kekuatan yang besar. Saat niat diluruskan, Al-Fatihah tidak lagi dibaca sebagai alat, melainkan sebagai pengakuan kefakiran. Setiap ayat menjadi cermin batin. Alhamdulillah menjadi latihan syukur sebelum meminta. Ar-Rahman Ar-Rahim menumbuhkan keyakinan bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi sumpah batin bahwa tiada sandaran selain Dia. Di titik ini, hajat tidak lagi berdiri di depan, tetapi berada di belakang kehendak Allah. Banyak orang tidak sadar bahwa niat yang bengkok melahirkan kegelisahan. Semakin banyak doa, semakin gelisah menunggu hasil. Semakin sering wirid, semakin takut tidak dikabulkan. Ini tanda bahwa niat masih terikat pada kepemilikan. Meluruskan niat justru melahirkan ketenangan. Bukan karena hajat pasti dikabulkan, tetapi karena hati telah tenang berada di tangan Allah. Dalam tradisi tasawuf, niat yang lurus disebut sebagai ikhlas yang hidup. Ikhlas bukan berarti tidak ingin apa-apa, tetapi tidak menjadikan keinginan sebagai penguasa hati. Ketika ikhlas hadir, amalan menjadi ringan, istiqamah menjadi mungkin, dan pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka tanpa dipaksa. Pada akhirnya, meluruskan niat adalah membuka pintu paling awal. Jika pintu ini terbuka, pintu-pintu lain akan mengikuti. Namun, jika pintu ini tertutup, sebanyak apapun amalan dilakukan, hasilnya sering terasa jauh. Maka sebelum mengulang Al-Fatihah, sebelum menambah jumlah bacaan, berhentilah sejenak dan tanyakan pada hati, apakah aku sedang menghadap Allah atau sedang menghadap hajatku sendiri? Karena ketika niat telah lurus, hajat tidak lagi menjadi beban, dan pertolongan Allah datang dengan cara yang paling indah dan paling tepat waktunya. Membaca Al-Fatihah bukanlah sekadar melafalkan 7 ayat yang telah akrab di lidah, tetapi menghidupkan makna yang bergetar di dalam hati.
Banyak orang membaca Al-Fatihah setiap hari, bahkan puluhan kali dalam solat. Namun sedikit yang benar-benar berhenti untuk menyadari bahwa setiap ayat adalah doa langsung yang diajarkan Allah sendiri. Ketika Al-Fatihah dibaca dengan kesadaran makna, ia tidak lagi menjadi bacaan rutin, tetapi berubah menjadi pertemuan batin antara hamba dan Rabb-Nya. Kesadaran makna dimulai saat hati hadir, sebelum lisan bergerak. Alhamdulillah bukan hanya pujian, tetapi pengakuan bahwa segala keadaan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, ada dalam genggaman Allah. Saat ayat ini disadari, hati berhenti menuntut dan mulai menerima. Disinilah banyak kegelisahan luruh, karena syukur adalah pintu pertama yang membuka ketenangan dan melapangkan jalan rezeki. Ketika menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, kesadaran makna mengajak hati untuk benar-benar mempercayai kasih sayang Allah. Bukan sekadar tahu, tetapi yakin bahwa Allah tidak sedang menyulitkan tanpa hikmah. Banyak doa tertahan bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena hati datang dengan rasa takut dan prasangka. Al-Fatihah mengajarkan bahwa doa yang kuat lahir dari rasa aman dalam rahmat-Nya. Ayat Malik Yaumiddin menggeser pusat kendali dalam diri. Kesadaran makna pada ayat ini melatih hati untuk melepaskan ketergantungan pada hasil dunia. Saat dibaca dengan sadar, hati mengakui bahwa semua penilaian, balasan dan akhir urusan ada di tangan Allah. Ini bukan melemahkan usaha, tetapi membebaskan hati dari tekanan yang sering menghalangi terkabulnya hajat. Puncak kesadaran makna berada pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disinilah hamba berdiri telanjang secara batin. Tidak ada sandaran selain Allah, tidak ada bantuan selain pertolongannya. Jika ayat ini dibaca dengan sadar, seringkali air mata jatuh tanpa dipaksa, karena ego perlahan runtuh. Dan saat ego runtuh, pintu pertolongan terbuka. Ketika seorang hamba membaca Ihdinas Siratal Mustaqim dengan kesadaran, ia tidak hanya meminta jalan yang benar, tetapi juga kesiapan untuk dipimpin. Kesadaran ini penting, karena banyak orang meminta hidayah tetapi tidak siap diarahkan. Al-Fatihah mengajarkan adab meminta, siap menerima meski tidak sesuai keinginan. Membaca Al-Fatihah dengan kesadaran makna adalah proses menyelaraskan hati dengan langit. Ia tidak menuntut hasil instan, tetapi membentuk batin yang layak menerima. Semakin sering dibaca dengan hadir, semakin dalam pengaruhnya, bukan hanya pada hajat, tetapi pada cara memandang hidup. Pada akhirnya, Al-Fatihah yang dibaca dengan kesadaran bukan lagi bacaan tetapi keadaan. Ia hidup dalam sikap, dalam doa, dan dalam keputusan sehari-hari. Dan ketika Al-Fatihah telah hidup di dalam diri, hajat tidak lagi dikejar, karena ia datang sendiri pada waktu yang telah Allah tetapkan. Karena Al-Fatihah tidak menunggu untuk dibaca banyak, ia menunggu untuk dihadirkan. Al-Fatihah bukan hanya rangkaian ayat yang membuka salat, tetapi doa penyerahan total yang mengajarkan seorang hamba bagaimana meletakkan seluruh hidupnya di hadapan Allah. Di dalamnya, Allah tidak langsung mengajarkan cara meminta, melainkan cara berserah. Karena dalam pandangan ilahi, hajat yang diserahkan akan lebih mudah ditangani daripada hajat yang digenggam erat oleh ego manusia. Penyerahan total dimulai sejak ayat pertama. Alhamdulillah adalah pengakuan bahwa segala keadaan yang dimengerti maupun yang belum dipahami layak disyukuri karena berasal dari Allah. Di sini seorang hamba belajar berhenti bernegosiasi dengan takdir. Ia tidak lagi berkata, "Jika begini aku bersyukur," tetapi bersyukur terlebih dahulu, lalu membiarkan Allah menyempurnakan urusannya. Inilah bentuk awal dari penyerahan. Ketika menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, hati diajak untuk mempercayai bahwa Allah tidak mungkin salah dalam mengatur. Banyak hamba berdoa sambil menyimpan kecemasan, takut doa tidak dikabulkan.
takut hasil tidak sesuai harapan. Al-Fatihah mengikis rasa takut itu dengan menghadirkan keyakinan bahwa kasih sayang Allah selalu lebih luas daripada permintaan hamba. Ayat Malik Yaumiddin mengajarkan penyerahan pada hasil akhir. Hamba diingatkan bahwa ia bukan pemilik keputusan terakhir. Ia boleh berusaha, boleh berharap, tetapi tidak berhak memaksa. Kesadaran ini membebaskan hati dari kelelahan batin yang sering muncul karena ingin mengendalikan segalanya. Disinilah penyerahan menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Pusat penyerahan Al-Fatihah terletak pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ikrar yang sangat dalam. Hanya kepadamu aku mengabdi, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Ayat ini menghancurkan semua sandaran palsu kepada manusia, kemampuan diri, dan perhitungan logika semata. Ketika ayat ini benar-benar dihayati, hajat tidak lagi menekan hati karena Allah telah mengambil alih urusan. Permohonan ihdinas siratal mustaqim bukanlah permintaan jalan yang mudah, tetapi jalan yang benar. Inilah penyerahan tingkat tinggi, siap diarahkan meski harus melewati ujian. Hamba tidak lagi berkata, "Aku ingin yang terbaik menurutku," tetapi bimbing aku sesuai yang Engkau kehendaki. Di titik ini doa menjadi jujur dan matang. Al-Fatihah sebagai doa penyerahan total bekerja dengan cara yang halus. Ia tidak selalu mengubah keadaan secara instan, tetapi mengubah posisi hati. Dan ketika posisi hati benar, keadaan akan mengikuti pada waktunya. Banyak pintu terbuka bukan karena doa diperbanyak, tetapi karena hati berhenti melawan arus takdir. Pada akhirnya Al-Fatihah mengajarkan bahwa penyerahan bukan kehilangan kendali, tetapi menemukan sandaran sejati. Hamba tetap berjalan, tetapi tidak lagi sendirian. Ia tetap berharap, tetapi tidak lagi gelisah. Ia tetap berdoa, tetapi tidak lagi menuntut. Dan ketika Al-Fatihah dibaca sebagai doa penyerahan total, yang terbuka bukan hanya pintu hajat, tetapi pintu ketenangan yang selama ini dicari. Dalam mengamalkan Al-Fatihah, waktu bukan sekadar penanda jam, tetapi keadaan hati yang sedang paling dekat dengan langit. Para ulama dan ahli hikmah sepakat bahwa Al-Fatihah dapat dibaca kapan saja, namun ada waktu-waktu tertentu di mana tabir terasa lebih tipis, hati lebih hening, dan doa lebih mudah naik. Pada saat-saat inilah Al-Fatihah menjadi doa yang hidup, bukan sekadar bacaan. Salah satu waktu paling mustajab adalah setelah salat fardu. Pada saat itu, hati baru saja berdiri di hadapan Allah, tubuh masih dalam adab, dan jiwa relatif bersih dari gangguan dunia. Membaca Al-Fatihah dengan tenang setelah salam bukan untuk mengejar jumlah, tetapi untuk menjaga sambungan. Banyak ulama menasihatkan agar tidak langsung bangkit, melainkan duduk sejenak, membaca Al-Fatihah dengan penuh kesadaran, lalu menyerahkan hajat kepada Allah dalam keadaan batin yang masih lembut. Waktu yang sangat agung adalah sepertiga malam terakhir. Pada saat dunia sunyi dan manusia lain terlelap, ego menjadi lebih lemah dan hati lebih jujur. Membaca Al-Fatihah di waktu ini bukan untuk memaksa hajat, tetapi untuk membuka diri sepenuhnya. Banyak pintu yang tidak terbuka di siang hari, justru terbuka di keheningan malam, karena doa lahir dari kejujuran, bukan dari kebisingan. Waktu antara azan dan iqamah juga termasuk saat yang mustajab. Ini adalah jeda suci di mana panggilan langit baru saja terdengar dan manusia belum kembali tenggelam dalam aktivitas. Membaca Al-Fatihah pada waktu ini seolah menjawab panggilan Allah dengan kesiapan penuh. Hajat yang dipanjatkan pada saat ini seringkali lebih mudah diterima karena hati masih berada dalam kesadaran ibadah. Selain itu, saat sujud dalam salat adalah waktu yang sangat dekat secara spiritual. Meskipun Al-Fatihah tidak dibaca dalam sujud,
Mengamalkannya sebelum atau sesudah salat dengan niat yang sama akan memperkuat maknanya. Sujud mengajarkan kerendahan total dan Al-Fatihah mengajarkan penyerahan total. Keduanya saling menguatkan. Ada pula waktu mustajab yang sering dilupakan, yaitu saat hati sedang hancur dan tidak berdaya. Ketika air mata jatuh tanpa dibuat-buat, saat kata-kata sulit dirangkai dan ego runtuh, membaca Al-Fatihah pada kondisi ini seringkali sangat kuat. Karena Allah lebih dekat kepada hati yang hancur daripada hati yang merasa mampu. Waktu pagi hari sebelum memulai aktivitas juga dianjurkan. Mengamalkan Al-Fatihah di awal hari adalah bentuk penyerahan arah hidup. Seolah seorang hamba berkata, "Ya Allah, sebelum aku melangkah, tuntunlah aku." Banyak urusan terasa ringan bukan karena masalah kecil, tetapi karena hari diawali dengan adab kepada Allah. Namun para arif billah mengingatkan, waktu terbaik tetaplah saat hati paling hadir. Bisa jadi seseorang membaca Al-Fatihah di tengah kesibukan, namun hatinya penuh kesadaran. Itu lebih mustajab daripada membaca di malam hari tanpa kehadiran hati. Karena dalam hakikatnya, Allah tidak terikat oleh waktu. Kitalah yang membutuhkan momen untuk melunakkan hati. Pada akhirnya, waktu-waktu mustajab bukan untuk dijadikan batas tetapi penolong. Yang paling penting bukan kapan membaca Al-Fatihah, tetapi bagaimana hati berdiri saat membacanya. Karena ketika hati hadir sepenuhnya, setiap waktu bisa menjadi waktu mustajab. Dan setiap Al-Fatihah bisa menjadi pembuka jalan hidup. Rezeki yang terasa tertahan seringkali tidak semata-mata berkaitan dengan kurangnya usaha lahir, tetapi berhubungan erat dengan keadaan batin. Dalam pandangan spiritual, rezeki mengalir mengikuti kelapangan hati. Ketika hati sempit oleh keluh, takut dan prasangka, aliran rezeki pun terasa tersendat. Disinilah Al-Fatihah hadir bukan sekadar sebagai bacaan, tetapi sebagai pembuka ruang batin agar rezeki menemukan jalannya. Al-Fatihah membuka rezeki dengan cara yang halus. Ia tidak selalu mendatangkan uang secara tiba-tiba, tetapi meluruskan hubungan hamba dengan pemberi rezeki. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillah dengan kesadaran, ia sedang memindahkan fokus dari kekurangan kepada pengakuan bahwa Allah telah memberi. Pengakuan inilah yang mengundang tambahan, karena Allah menjanjikan bahwa syukur melahirkan kelapangan. Saat ayat Ar-Rahman Ar-Rahim dihayati, hati dibersihkan dari rasa takut berlebihan terhadap masa depan. Banyak rezeki tertahan karena hati terlalu sibuk cemas, sehingga pintu tawakal tertutup. Al-Fatihah mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal kecukupan materi, tetapi rasa aman yang Allah tanamkan di dalam hati. Dan rasa aman inilah yang sering menjadi magnet datangnya jalan-jalan baru. Ayat Malik Yaumiddin mengingatkan bahwa rezeki bukan milik sistem, manusia atau keadaan. Semua berada di bawah kekuasaan Allah. Kesadaran ini melepaskan hati dari ketergantungan yang salah. Ketika sandaran diluruskan, rezeki tidak lagi terikat pada satu pintu, tetapi bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Pusat pembuka rezeki dalam Al-Fatihah terletak pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini seorang hamba menyatakan bahwa ia bekerja dan berusaha sebagai bentuk ibadah, namun pertolongan tetap datang dari Allah. Ketika usaha disertai penghambaan, pekerjaan menjadi lebih berkah. Rezeki mungkin tidak langsung bertambah jumlahnya, tetapi cukup dan menenangkan, dan dari situlah kelapangan berkembang. Permohonan ihdinas siratal mustaqim sangat penting dalam urusan rezeki. Banyak orang bekerja keras, tetapi salah arah. Al-Fatihah mengajarkan bahwa rezeki yang berkah datang dari jalan yang lurus. Ketika jalan diluruskan, Allah sering menutup pintu yang merusak, lalu membuka pintu yang lebih sesuai dengan hakikat diri dan takdir hamba. Para ulama tasawuf menekankan bahwa Al-Fatihah untuk pembuka rezeki harus dibaca dengan adab, kesabaran dan istiqamah.
Ia bukan amalan instan yang memaksa hasil, tetapi proses penyelarasan batin. Ketika batin lurus, rezeki mengalir dengan sendirinya, tanpa perlu dikejar dengan gelisah. Ada saat di mana rezeki tertahan bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk mendidik ketergantungan. Al-Fatihah membantu hamba memahami pelajaran ini. Saat hamba tetap bersyukur meski sempit, tetap taat meski tertunda, dan tetap percaya meski belum melihat hasil, pada saat itulah pintu sering terbuka secara tak terduga. Pada akhirnya Al-Fatihah tidak hanya membuka rezeki dalam bentuk materi, tetapi membuka rezeki makna, ketenangan, kecukupan, dan rasa cukup. Dan ketika makna hadir, materi mengikuti dengan cara yang paling tepat. Karena rezeki sejati tidak selalu datang lebih banyak, tetapi datang lebih berkah dan lebih menenangkan bagi hati yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dalam tradisi ruhani Islam, menghadiahkan Al-Fatihah bukan sekadar ritual, melainkan bentuk adab batin saat seorang hamba merasa dirinya terlalu kecil untuk membawa hajat besar langsung ke hadirat Allah. Hajat besar yang menyangkut masa depan, keselamatan jalan hidup, atau urusan yang terasa di luar kemampuan manusia, seringkali menuntut kerendahan hati yang lebih dalam. Disitulah Al-Fatihah menjadi wasilah, bukan sebagai pengganti doa, tetapi sebagai pengantar hati menuju penyerahan total. Menghadiahkan Al-Fatihah berarti mengosongkan diri dari klaim aku mampu dan menggantinya dengan pengakuan aku membutuhkan. Saat seorang hamba membaca Al-Fatihah lalu menghadiahkannya, baik untuk diri sendiri, orang tua, guru, atau para kekasih Allah, ia sedang menyadari bahwa doa yang paling kuat adalah doa yang lahir dari kerendahan dan keterhubungan, bukan dari ego yang ingin hasil cepat. Secara spiritual, menghadiahkan Al-Fatihah untuk hajat besar adalah cara melembutkan takdir, bukan mengubah kehendak Allah, tetapi menyelaraskan diri dengan kehendaknya. Ketika Al-Fatihah dibaca dengan niat ini, setiap ayat menjadi pengakuan batin bahwa hanya Allah yang maha memiliki jalan keluar, maha mengetahui waktu terbaik, dan maha memilih bentuk jawaban yang paling menyelamatkan hamba. Para ulama hikmah menjelaskan bahwa menghadiahkan Al-Fatihah seringkali dilakukan sebelum menyampaikan hajat secara rinci. Ini karena Al-Fatihah sendiri sudah memuat seluruh adab doa, pujian, pengakuan ketergantungan, dan permohonan petunjuk. Hajat besar yang dibawa setelahnya seolah telah melewati penyucian niat, sehingga tidak lagi lahir dari ambisi semata, tetapi dari keinginan yang diridai. Penghadiahkan Al-Fatihah juga mengajarkan kesabaran. Hajat besar jarang dikabulkan dengan tergesa-gesa. Ketika hamba istiqamah menghadiahkan Al-Fatihah, ia sedang berkata dalam diam, "Ya Allah, aku percaya pada waktumu." Keyakinan inilah yang sering menjadi sebab terkabulnya hajat, meskipun bentuk jawabannya tidak selalu seperti yang dibayangkan. Ada kalanya hajat besar tidak segera terwujud, namun Allah menggantinya dengan ketenangan hati yang luar biasa. Dalam pandangan para arif, ketenangan ini bukan penundaan, melainkan jawaban tahap awal. Karena Allah tahu, sebelum hajat besar diturunkan, hati harus cukup kuat untuk menerimanya. Menghadiahkan Al-Fatihah juga sering dilakukan kepada orang tua atau guru ruhani ketika membawa hajat besar. Bukan karena mereka lebih berkuasa, tetapi karena doa yang mengalir melalui adab dan rasa terima kasih lebih mudah menembus langit. Ini bukan perantara yang disembah, tetapi jalan cinta dan penghormatan yang Allah sukai. Pada akhirnya, menghadiahkan Al-Fatihah untuk hajat besar adalah latihan percaya. Percaya bahwa Allah mendengar bahkan sebelum diminta. Percaya bahwa jawaban Allah selalu tepat, meski tidak selalu cepat. Dan percaya bahwa hajat terbesar sejatinya bukan terkabulnya keinginan, tetapi selamatnya iman dan hati. Karena hajat besar tidak selalu membutuhkan doa yang panjang, tetapi hati yang tunduk, niat yang bersih, dan satu Al-Fatihah
yang dibaca dengan penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Dalam perjalanan doa dan pengharapan, banyak hajat tidak tertunda karena Allah tidak mendengar, tetapi karena hati manusia belum stabil antara usaha dan penyerahan. Disinilah istiqamah dan tawakal menjadi dua sayap yang membawa doa terbang menuju pengabulan. Tanpa istiqamah, doa mudah terputus. Tanpa tawakal, doa berubah menjadi tuntutan yang melelahkan jiwa. Istiqamah adalah kesetiaan hati. Ia bukan tentang seberapa banyak doa yang dibaca, tetapi seberapa konsisten seseorang berdiri di hadapan Allah dengan niat yang sama, meski hasil belum terlihat. Orang yang istiqamah berdoa sesungguhnya sedang berkata dalam diam, "Ya Allah, aku tetap di pintu-Mu, bukan karena aku yakin segera diberi, tetapi karena aku yakin hanya Engkau tempat kembali." Kesetiaan inilah yang sangat dicintai Allah, karena ia lahir dari iman bukan dari emosi sesaat. Dalam istiqamah, doa berubah bentuk. Awalnya penuh harap dan air mata, lalu menjadi tenang dan pasrah. Pada tahap ini, hati tidak lagi gelisah menunggu hasil. Ia tetap berdoa, bukan untuk memaksa takdir, tetapi untuk menjaga hubungan. Dan justru pada saat inilah, banyak hajat dikabulkan tanpa disadari, karena hati sudah siap menerimanya. Sementara itu, tawakal adalah seni menyerahkan hasil tanpa meninggalkan usaha. Tawakal bukan pasrah yang pasif, melainkan keyakinan aktif bahwa apapun hasilnya adalah pilihan terbaik dari Allah. Orang yang bertawakal tetap berusaha, tetap berdoa, tetapi tidak menggantungkan ketenangan pada hasil. Ia menggantungkan hatinya kepada Allah, dan hasil menjadi bonus, bukan penentu bahagia. Banyak hajat tertahan karena hati terlalu melekat pada bentuk jawaban tertentu. Tawakal mematahkan keterikatan ini. Ia mengajarkan bahwa Allah bisa mengabulkan hajat dengan 3 cara: diberi sesuai permintaan, diganti dengan yang lebih baik, atau ditunda demi keselamatan iman. Ketika hamba menerima semua kemungkinan ini dengan lapang, doa menjadi lebih ringan dan langit terasa lebih dekat. Istiqamah tanpa tawakal bisa melahirkan kelelahan batin. Tawakal tanpa istiqamah bisa melahirkan kelalaian. Namun ketika keduanya bersatu, doa menjadi jalan ibadah, bukan sekadar alat mencapai keinginan. Hajat yang dibawa dengan istiqamah dan tawakal tidak selalu datang cepat, tetapi selalu datang dengan hikmah. Para arif billah mengatakan, tanda doa hampir dikabulkan bukan selalu perubahan keadaan, tetapi perubahan hati. Ketika hamba tidak lagi resah, tidak lagi marah pada takdir, dan tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain, disitulah doa sedang bekerja di level terdalam. Pada akhirnya, istiqamah dan tawakal bukan hanya kunci dikabulkannya hajat, tetapi kunci keselamatan jiwa. Karena hajat terbesar bukanlah terkabulnya keinginan dunia, melainkan hati yang tetap dekat dengan Allah dalam keadaan apapun. Dan siapa yang istiqamah mengetuk pintunya serta bertawakal pada setiap keputusannya akan mendapati bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bersandar sepenuhnya kepadanya. Semoga apa yang kita renungi hari ini menjadi cahaya di dalam hati, menguatkan langkah kita dalam istiqamah dan menenangkan jiwa dalam tawakal. Jika hajatmu belum terjawab, jangan berprasangka buruk. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih indah, atau sedang melapangkan hatimu agar mampu menerimanya. Teruslah mengetuk pintunya dengan adab, teruslah berjalan dengan sabar, karena tidak ada doa yang benar-benar hilang di sisi Allah. Semoga kita termasuk hamba yang diberi rezeki iman, ketenangan batin dan hajat yang dikabulkan pada waktu dan cara terbaik menurutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.